Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Di video kali ini kita akan melanjutkan rangkaian video tentang price action series. Jadi kalau teman-teman belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton. Jadi linknya saya sertakan di atas ini atau di deskripsi. Teman-teman bisa lihat kembali video sebelumnya di awal agar teman-teman bisa mengikuti series ini secara utuh. Oke? Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana kita mengidentifikasi kondisi pasar. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu price action. Apa sesungguhnya price action, gunanya untuk apa. Saya hanya mengulangi sedikit saja, price action itu kita gunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu final terhadap keputusan kita buy atau sell ya. Jadi dia adalah alat bantu kita untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi kondisi pasar. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan action atau reaksi atau membuka sebuah posisi, maka yang paling pertama teman-teman harus lakukan adalah identifikasi dulu pasar seperti apa saat itu yang teman-teman lihat. Yang kedua adalah price action gunanya atau berfungsi untuk mengidentifikasi titik-titik yang kita sebut sebagai resisten dan titik-titik yang kita sebut sebagai support. Jadi artinya kalau teman-teman melakukan buy, kita harus bisa membuka posisi di area-area harga atau di pergerakan harga yang berada di sekitar support. Kalau teman-teman ingin membuka posisi sell, artinya kalau teman-teman di forex atau di komoditi, atau mungkin teman-teman ada di pasar US yang punya dua arah ya. Kalau teman-teman ingin membuka posisi short atau sell, maka yang teman-teman harus lakukan adalah bukalah posisi di dekat-dekat resisten. Nah, di video kali ini kita akan kupas lagi. Jadi kupas lebih tuntas lagi tentang bagaimana cara kita mengidentifikasi pasar, kondisi pasar itu secara langsung melalui chart. Kalau kemarin kita bicara tentang mengenai teorinya, hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi bagaimana cara kita melihat kondisi pasar atau mengidentifikasi kondisi pasar secara langsung di chart. Seperti yang teman-teman sudah ketahui di video sebelumnya, makanya teman-teman bisa tonton video sebelumnya agar nyambung ya. Nah, kita tahu bahwa kondisi pasar itu bisa kita bedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah kondisi yang sedang trending, dan yang kedua adalah kondisi yang sedang terkonsolidasi atau sideways atau no trend ya. Nah, sedangkan yang trending sendiri itu kita bedakan lagi menjadi dua bagian ya. Ada yang kita sebut sebagai uptrend, ada yang kita sebut sebagai downtrend. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara langsung di chart bagaimana sih yang namanya uptrend itu dan bagaimana sih mengidentifikasi yang namanya downtrend itu. Jadi jangan sampai saya menemukan banyak sekali kejadian di mana kalau pasar atau pergerakan harga merah beberapa hari, maka itu disebut sebagai waduh, dia udah mulai downtrend. Tapi kalau pasar sedang bergerak beberapa hari hijau atau bergerak meninggi terus, kita sebut itu sebagai uptrend. Nah, ini yang kita mau hindari. Kita mau membaca kondisi pasar itu secara tepat. Oke, nah bagaimana cara kita mengidentifikasi saham yang uptrend? Secara teori mengatakan bahwa kita perlu memperhatikan harga membentuk high dan low yang meninggi. Dengan bahasa kerennya adalah bagaimana kita menemukan higher high, high yang semakin meninggi dan low yang semakin meninggi. Itu yang kita sebut sebagai uptrend.
Yang kedua, kondisi pasar yang kedua, secara teori mengatakan bahwa yang disebut sebagai downtrend adalah kita memperhatikan harga, di mana harga membentuk high dan low yang semakin merendah. Nah, ini ya, makanya kita sebutnya sebagai downtrend. Dengan bahasa kerennya itu kita akan mencari yang namanya high yang lower high, low yang semakin low. Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan untuk mengidentifikasi kondisi pasar ini adalah, pertama ya pasti kita harus memiliki yang namanya chart ya. Jadi kalau teman-teman kalau mau mengidentifikasi pasar, tidak bisa hanya melihat harga hari ini berapa, harga besok berapa, harga sekian berapa. Kita tidak. Ingat sekali lagi ya, price action adalah sebuah tools atau sebuah alat bantu untuk kita mengenali kondisi pasar secara utuh ya. Jadi ada gambaran besar yang harus kita bisa lihat. Nah, untuk bisa melihat gambaran besar ini, yang pertama teman-teman harus punya adalah chart. Nah, chart ini teman-teman bisa dapatkan di aplikasi sekuritas. Pasti semua sekuritas saya yakin banget mereka punya namanya chart. Jadi teman-teman bisa lihat chart ya. Bahkan di beberapa website teman-teman juga bisa mendapatkannya secara gratis. Dan salah satunya mungkin kita akan menggunakan lebih banyak, yaitu namanya TradingView, tradingview.com ya. Nah, kita akan lebih banyak fokus di tradingview.com, walaupun sebenarnya ada beberapa website yang lain juga menyediakan chart secara gratis. Nah, karena kita menggunakan price action, artinya kita tidak perlu chart dengan fasilitas yang berlebihan ya. Yang penting di dalam price action adalah pergerakan harganya. Kalau teman-teman ingin menambahkan indikator di dalamnya, yang teman-teman perlu tambahkan hanyalah mungkin volume saja. Ya, itu sudah cukup. Ini kenapa price action sering disebut sebagai naked trading analysis. Analisa trading yang dalam tanda petik telanjang ya. Dalam tanda petik ya sangat simple, sangat sederhana. Kita hanya perlu melihat pergerakan harganya dan kita hanya perlu mengevaluasi perilaku harga ini seperti apa. Itu esensi dari yang namanya price action. Oleh sebab itu, karena saking sederhananya, teman-teman sebenarnya bisa melakukan trading juga dari handphone. Kalau teman-teman jam terbangnya sudah semakin tinggi, teman-teman juga bisa melihat pergerakan harganya, akan lebih memahami pergerakan harganya bahkan dari handset Anda. Ya, tidak perlu mungkin yang sampai menggunakan laptop atau layar monitor yang lebih gede. Tetapi walaupun bagaimanapun juga, saya lebih menyarankan kepada teman-teman adalah gunakanlah layar yang lebih besar untuk melakukan analisa. Gunakanlah layar yang lebih besar agar analisa kita benar-benar mendapatkan big picture-nya ya, gambaran besarnya. Jangan sampai karena layar kita yang kecil maka kita melihat gambaran besarnya menjadi terpotong. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama bagaimana cara mengidentifikasi kondisi pasar secara langsung di chart. Ya, kita ke TradingView. Oke, baik teman-teman, kita mulai dengan yang namanya TradingView. Di depan teman-teman ini adalah sebuah chart ya. Jadi yang kita lakukan adalah pertama-tama adalah kita mengidentifikasi pasarnya. Nah, pasar ini bisa diidentifikasi atau kondisi pasar ini bisa teridentifikasi menurut teorinya Dow ya. Itu ada 3 macam trend yang bisa kita lihat di kondisi pasar. Yang pertama adalah trend yang kita sebut sebagai major trend. Yang kedua adalah kita sebut sebagai middle trend. Yang ketiga adalah kita sebut sebagai minor trend ya. Nah, teori Dow ini secara lengkap teman-teman akan bisa lihat di video berikutnya ya. Karena kita akan membuat rangkaian video secara utuh tentang yang namanya price cycle ini, sehingga teman-teman bisa mendapatkan nih gambaran benar-benar seperti apa sih ini yang namanya price cycle. Oleh sebab itu, jangan lupa teman-teman ikutin channel ini. Kalau teman-teman merasakan bahwa topik ini bermanfaat, silakan di-share. Jangan lupa tinggalkan jempolnya. Oke, teman-teman, kita mulai dengan identifikasi pasar secara live di chart ya. Bagaimana kita mengidentifikasinya?
Oke, tadi saya udah bilang bahwa di teori Dawes kita mengenal 3 macam trend ya. Pertama adalah kita sebut sebagai major, yang kedua kita sebut sebagai minor, yang ketiga kita sebut sebagai middle ya. Jadi ada atas, ada tengah, dan ada bawahnya ya. Ada yang kecilnya, minor trend kita sebutnya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi ketiga trend ini? Teman-teman, sebenarnya gampangnya adalah teman-teman gunakan yang namanya time frame. Time frame itu apa? Time frame itu adalah kurun waktu tertentu untuk mengamati sebuah pergerakan harga. Ya, itu kurang lebih kayak gitu. Jadi setiap candle yang ada di depan teman-teman, kalau dia ada di time frame daily, berarti itu adalah pergerakan harga pada hari itu. Bagaimana perilaku pergerakan harganya pada hari itu. Kalau di weekly berarti 1 minggu, selama 1 minggu ya. Kalau di monthly berarti dia selama 1 bulan. Termasuk teman-teman kalau sampai ke intraday. Ada yang 4 jam, ada yang 1 jam, ada yang 30 menit, 15 menit dan lain sebagainya ya. Nah, itu setiap candle mencerminkan pergerakan harga sesuai dengan time frame-nya atau kurun waktu pada chart tersebut. Nah, agar tidak bias, tidak terlalu bias, maksudnya terlalu bias itu terlalu besar, sehingga kita bingung teman-teman mau melakukan trading seperti apa. Nanti kita lihat gambarannya terlalu besar, pas kita ada di time frame yang kecil, berlakunya beda lagi ya. Nah, oleh sebab itu saya membatasi setiap kali saya trading, saya hanya akan menganalisa 2 time frame. Satu time frame adalah untuk memberikan kepada saya sebuah gambaran nih, trend yang sedang terjadi atau kita sebut sebagai minor atau major trendnya itu seperti apa ya, sehingga saya membuka posisi pasti di time frame yang paling kecil. Jadi kalau saya ambil weekly, berarti time frame saya untuk trading atau untuk membuka posisi adalah di daily. Kalau saya melakukannya di intraday, ya mungkin saya akan menggunakan 4 jam, time frame yang 4 jam dengan yang 1 jam. Kalau saya menggunakan lebih kecil lagi, mungkin saya akan pakai yang 30 menit dan 15 menit. Jadi menggunakan time frame yang 2 time frame ini, time frame yang gede untuk kita ngelihat major atau middle trendnya. Time frame yang kecil itu untuk kita membuka sebuah posisi di mana minor trendnya itu terjadi. Ya, oleh sebab itu sekarang kita lihat dulu nih bagaimana cara mengidentifikasi trendnya atau kondisi pasar di pergerakan chartnya. Saya ulangi sekali lagi bahwa trend itu kan sebenarnya ada 3 ya, uptrend, downtrend, dan konsolidasi atau sideways. Kalau dia uptrend, maka yang kita lihat adalah low dan high-nya, pergerakan low dan high-nya itu harus semakin meninggi. Oke? Nah, kalau dia downtrend, maka low dan high-nya harus semakin merendah. Sedangkan kalau teman-teman tidak menemukan low dan high yang semakin meninggi atau merendah, ya berarti itu adalah keadaan trend yang sedang konsolidasi. Ya, nah sekarang kita lihat sama-sama di depan teman-teman. Apa yang kita lihat? Pertama, misalnya nih ya, di depan teman-teman, oh saya kayaknya agak bingung nih apa yang sedang terjadi pada trend ini ya di daily-nya. Maka yang saya lakukan adalah saya mereverse atau kita mencoba mencari referensi di time frame yang lebih tinggi. Itu makanya kenapa saya bilang batasi 2 time frame saja agar tidak terlalu bias ya. Kita lihat misalnya di weekly. Nah, di weekly kita akan bisa lihat nih ya, time frame yang di weekly kita bisa lihat. Nah, di time frame weekly ya kita amati dulu dari yang kanan ke kiri ya, kanan ke kiri. Jadi pergerakan harga yang terbaru menuju ke belakang. Nah, karena saya melakukan trading swing, saya nggak perlu harus mengetahui time frame yang terlalu gede atau range yang terlalu lebar. Buat saya 1 tahun sudah lebih dari cukup ya. Jadi artinya dari 2019 sampai 2020 nih ya, kita udah lebih dari cukup ya. Nah, oke. Kita lihat di weekly sekarang. Apa yang terjadi pada pergerakan harga saat ini? Kita tinggal mereverse kepada syarat dan ketentuan dari kondisi pasar kan. Uptrend adalah high high low, kalau dia downtrend adalah low high low low semakin merendah. Dan kalau dia tidak terjadi apa-apa, nggak ada lower high, nggak ada lower low, nggak ada higher high, higher low gitu ya, maka itu adalah kondisi sideways. Nah, sekarang apa yang kita lihat di sini? Pertama adalah teman-teman tentukan dulu high-nya di mana. Ya, ini adalah high dari pergerakan harga ini kan, total keseluruhannya ini adalah high-nya. Terus kemudian ini adalah low-nya. Betul ya? Nah, habis itu high selanjutnya ini di sini, high-nya. Terus low-nya di sini.
Betul? Nah, habis itu high-nya kemana lagi? Di sini high-nya. Terus low selanjutnya, hampir boleh bilang nggak tahu di mana lagi kan? Kita mungkin lihat di sini ada oke. Nah, kalau udah kondisi begini, ya mungkin di sini kita bisa tambahkan ya low-nya ya. Oke, nah. Kalau kita udah kondisi begini ya, mereverse kepada teori tadi ya, di mana higher high low tidak kelihatan ya. Kita mau menentukan yang namanya lower high lower low juga nggak tahu. Jadi apa yang terjadi di sini? Oh, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tren yang sedang terjadi di pergerakan harga ini adalah sideways. Kalau dia sideways, tinggal teman-teman sesuaikan kembali dengan gaya trading teman-teman. Kalau teman-teman adalah swing, berarti kita cenderung akan melihat sebuah pergerakan yang trending. Kalau dia belum trending bagaimana? Kita tunggu. Oke? Nah, dengan tahu di weekly-nya ini adalah sideways, maka kita akan coba nih, kita akan coba melihat ke daily-nya, time frame yang minornya, bisa nggak ada kesempatan kita untuk melakukan trading di keadaan sideways begini. Kita balik ke daily-nya, karena di weekly-nya kita sudah tahu dia dalam keadaan sideways. Teman-teman tinggal menunggu nih, apakah dia akan breakdown dari kondisi ini ya, dari kotak ini, atau dia akan breakout ya. Artinya kalau dia breakout ini adalah dia membentuk high yang baru. Kalau dia breakdown, dia akan membentuk low yang baru. Nah, kita tinggal nunggu ya, apa yang akan terjadi. Mari kita lihat sama-sama. Kita baru akan bereaksi setelahnya ya. Kita lihat di time frame yang di daily-nya, agar nanti kita bisa membuka posisi. Nah, kita lihat sama-sama apa yang kita lakukan. Oke, dia sudah membentuk low yang baru nih. Ya, karena low sebelumnya kan di sini, tetapi masih ada di dalam range tersebut. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau saya panjangin, dia sudah membentuk sebuah low yang baru. Ini kita buang biar teman-teman tidak bingung ya. Dia sudah membentuk low yang baru. Low di bawah sini. Betul ya, dia sudah membentuk low yang baru. Artinya kita sudah mulai ingin mendeteksi nih, ada sesuatu nggak yang terjadi di sini ya. Apakah dia sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk sebuah trend? Apakah dia akan turun atau dia akan naik? Ya, ini kan sudah ada high-nya. Kali ini adalah kondisi high dan ini adalah kondisi low yang baru. Oke, jadi ini high dan ini low. Nah, sebuah trend baru teman-teman bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa dia akan break atau reversal atau continuations menuju kepada pergerakan yang lebih turun atau lebih tinggi setelah teman-teman konfirmasi hampir sekitar 4 titik. Ya, mari kita lihat ya. Ini sudah ada 2 titik. Kita lihat dia seperti memantul di sini. Mari kita lihat apakah pantulan ini akan mengenai low yang tadinya sudah tercipta. Jadi kita tinggal menunggu nih, dia membentuk higher low nggak? Oke, ya sekarang kita lihat nih. Nah, dia sudah membentuk yang namanya, ini adalah high low, ini adalah high low. Ya, ini high, ini high low. Berarti high-nya sudah mulai merendah. Nah, sekarang kita lihat low-nya sudah merendah belum? Ya, karena ini low yang sebelumnya, ini low-nya. Nah, sekarang dia udah mulai membentuk sebuah low yang baru. Cuman memang belum konfirmasi saja low-nya ada di mana terbentuknya. Oke, tetapi ini setidaknya dari 3 titik ini kita sudah mulai melihat bahwa ini kelihatannya akan ada sebuah perubahan pada trend. Perubahan pada trend ini apa? Perubahan kemungkinan besar akan terjadi perubahan pada kondisi yang tadinya terkonsolidasi menuju kepada downtrend. Kenapa kita bisa mengambil kesimpulan dengan dia akan downtrend? Yaitu karena apa? Dia sudah membentuk high yang lebih rendah. Ini adalah 2 titik ya. Yang kita tinggal menunggu konfirmasi adalah low yang lebih rendah. Low yang lebih rendah ya. Oke. Kita lihat sama-sama. Oke. Dia sudah retest kembali ke arah low yang baru. Ya, low yang tadi. Nah, sekarang ini adalah low yang lebih rendah. Sudah terdeteksi oleh kita. Ini high, ini low, ya. Ini lower high dan ini adalah lower low. Oleh sebab itu, karena kita sudah mengkonfirmasi terjadinya lower high dan lower low, artinya low yang merendah, high yang merendah, maka
teman-teman sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ini adalah kondisi pasar yang mulai trending down. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita tinggal bersiap dengan sejumlah trading plan. Teman-teman mau melakukan short, buy-nya di mana? Untuk syarat buy dan sell nanti kita akan ada satu video sendiri ya. Nah, itu biasanya pada saat dia retest kita akan buy. Tapi nanti kita akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai cara kita buy dan cara kita sell nanti. Oke, nah kita lihat sama-sama apa yang sedang terjadi. Oke, ya ini adalah sebuah konfirmasi bahwa dia adalah downtrend. Jelas downtrend karena dia udah break kembali dari posisi konsolidasi ini. Betul? Nah, ini adalah kondisi downtrend. Kita butuh 4 titik ini untuk melakukan konfirmasi trend. Bahkan ini sudah retest dan break. Nah, itu kurang lebih untuk sideways dan downtrend. Nah, sekarang bagaimana dengan uptrendnya? Sekarang kita melihat bagaimana kita mendeteksi keadaan yang namanya uptrend. Ya, oke. Nah, kita lihat dari chart yang sama. Ya, setelah dia mengalami penurunan, dan ini adalah downtrend ya. Nah, kita mau lihat apakah dia akan mulai kembali mantul atau membentuk uptrend secara minor. Nah, teman-teman bisa lihat ini dia turun kan ya, dia membentuk downtrend. Tadi kita udah konfirmasi di sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat untuk konfirmasi lebih lanjut ya, teman-teman bisa lihat ya di time frame weekly-nya dia benar mengalami downtrend ya. Dia sudah mengalami downtrend. Oke. Nah, ini adalah time frame weekly-nya. Nah, kita mau mendeteksi kan sebenarnya apakah kita mempunyai peluang nih buat mengambil dari daerah-daerah dasar ini. Tetapi untuk bisa mengambil dari daerah-daerah sekitar ini, karena trend yang ini itu adalah trend yang sedang downtrend. Sedangkan kalau kita mau buy, berarti kan keadaannya harus uptrend dulu. Betul ya? Nah, sekarang bagaimana cara kita mendeteksi keadaan yang kita bisa bilang, oh ini udah mulai uptrend. Sehingga kita bisa mulai masuk ke posisi buy, bukan posisi sell lagi. Kalau sekarang ya kita lihat posisinya adalah posisi yang lebih baik kita membuka posisi sell dibandingkan dengan posisi buy. Betul ya? Nah, sekarang kita mau lihat nih, kalau dia udah turun begini kan biasanya ya, setiap harga yang turun dia pasti akan ada pantulan atau mungkin ada pergerakan harga yang reversal atau pembalikan arah dari sebuah trend. Tetapi kita kan tidak mau tergopo-gopo ya, tiba-tiba masuk begitu aja mentang-mentang ini downtrend, harga nggak mungkin turun terus ya, kata-kata orang-orang di pasaran seperti itu kan. Ini adalah kesempatan kita untuk buy. Ini harga sudah murah. Murah atau tidaknya bukan berdasarkan penilaian subjektif kita. Ya, sekali lagi teman-teman ya, murah atau tidaknya sebuah harga bukan berdasarkan penilaian subjektif kita, tetapi semua harus based on technical. Nah, price action bisa memberikan kepada kita konfirmasi kapan kita harus mulai buy, kapan kita harus mulai sell ya. Mari kita lihat sama-sama. Ini dalam keadaan sudah downtrend di time frame yang weekly-nya. Sekarang kita balik lagi ke time frame yang daily untuk hanya buat mencari titik kita masuk. Ada nggak sih sebuah konfirmasi di sini di mana kita sudah mulai bisa melihat ini dalam keadaan sudah mulai uptrend dan kita bisa melakukan posisi yang namanya buy. Mari kita lihat sama-sama. Sebelumnya teman-teman tentukan dulu yang namanya low-nya. Ya, ini kan low-nya sudah ada, kita udah tahu ini low ya. Dia belum turun lagi, tetapi dia memang sudah sedikit mantul di sini. Dia tidak sampai menyentuh low yang baru. Ya, ini udah low dan low yang semakin meninggi. Tetapi kita masih melihat bahwa high-nya itu ada di sini. High-nya masih ada di situ, betul ya? Nah, oleh sebab itu kita mau melihat bahwa terjadi high yang meninggi juga, benar ya? Low-nya iya meninggi. Nah, apakah high-nya juga akan meninggi? Mari kita lihat sama-sama. Ini adalah high yang sudah mulai di retest kan, kita sebutnya adalah high yang sudah mulai di retest. Tetapi dari rangkaian pergerakan sebelumnya, teman-teman bisa lihat ya, dia di sini adalah low-nya, ini low yang sudah mulai meninggi dan ini membentuk low yang baru yang sudah mulai meninggi. Artinya di sini sudah akan ada high yang baru. Ya, dari sebelumnya. Sebelumnya di mana? High-nya adalah di sini. Jadi udah ada rangkaian sequel
higher high, higher low di pergerakan yang satu ini. Sudah ada pergerakannya, tetapi yang kita mau lihat adalah harga sudah berada di atas high yang terjadi sebelumnya, sehingga kita bisa memberikan konfirmasi bahwa ini adalah kondisi yang sudah mulai kita sebut sebagai uptrend, dan dia harus break dari high yang ada. Oke, nah kita lihat. Ini sudah mulai retest ke high yang sebelumnya. Oke, nah ini adalah sebuah konfirmasi buat kita bahwa trendnya sudah mulai break. Apa yang kita lakukan? Nah, ini adalah posisi di mana kita sudah mulai bersiap untuk melakukan buy. Bagaimana cara buy? Kalau teman-teman lakukan dengan cara biasa yang dilakukan, itu adalah tunggu dia retest kembali di high ini. Dia retest itu adalah saat kita masuk. Ya, ingat ya teman-teman ya, kita akan bikin satu video sendiri untuk soal buy sama sell-nya. Ya, lihat teman-teman, dia udah break. Nah, dia retest, oke. Itu adalah posisi kita ambil. Nah, ini adalah posisi di mana ya ini sudah dalam keadaan uptrend. Ya, kita udah tinggal buy. Nah, teman-teman tinggal lihat trading plan teman-teman harus sell-nya di mana. Yang kita mau terangkan di sini adalah bagaimana kita mendeteksi kondisi yang kita sebut sebagai uptrend sehingga kita membuka posisinya itu di saat yang tepat. Jadi bukan hanya berdasarkan pattern, bukan hanya berdasarkan sinyal dia membentuk pattern ini, pattern itu, dan pattern ini. Tidak ya. Jadi ini sebuah konfirmasi dari price action bahwa dia sudah melakukan sebuah trending atau kondisi pasar. Nah, pada saat kita sudah mendeteksi kondisi pasar tersebut, kita bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus buy? Buy-nya di mana? Apakah kita harus sell? Sell-nya harus di mana? Ya, artinya kita melakukan short atau long. Kalau misalnya teman-teman ada di Bursa Efek Indonesia, otomatis yang teman-teman harus cari adalah trending atau kondisi pasar yang uptrend. Saya berharap teman-teman ya, ini mungkin adalah sebuah gambaran atau sebuah penjelasan yang mungkin singkat ya. Tetapi teman-teman tinggal ikutin rangkaian dari video ini, di mana saya akan membahas tuntas tentang price action. Nanti ke depannya teman-teman akan lihat bagaimana teori Dawes itu bekerja dalam price action, 3 prinsip di dalam price action. Kemudian nanti kita akan bahas juga bagaimana cara kita buy atau bagaimana cara kita masuk ke dalam sebuah posisi, di mana kita harus membuka posisi. Bagaimana cara menentukan yang namanya titik support dan titik resisten yang benar. Jadi teman-teman, gambar support dan resistennya itu yang ada bobotnya. Jangan sampai cuma digambar doang, akhirnya grafik teman-teman atau chart teman-teman penuh dengan garis-garis dan teman-teman sampai tidak ngerti ini sebenarnya garis yang mana dan apa yang harus kita ikuti ya. Jadi demikian teman-teman untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman bisa like, silakan teman-teman bisa share dan tinggalkan komentar teman-teman tentang video ini. Apa yang harus kita perbaiki dan apa juga topik-topik yang teman-teman ingin dibahas di channel ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.